Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi barril jawadil ladzi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyad الموفق لتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الميعاد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لو تعلم أمتي ما في ركعتي الفجر لأتوهما حبوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غدا إلى المسجد ورحى أعد الله له الجنة نزلا كما غدا ورحى. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang insya-Allah dimuliakan Allah. Yang ulun tuan muliakan para ulama-ulama kita bersama, Tunku Imam Masjid, kepada seluruh ustaz-ustaz, kemudian seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah ni bak bengahnya nebi kesempatan kepada getanyo untuk sama-sama kita tunaikan solat berjamaah di masjid di tempat yang mulia ini. Cuman ramainya jamaah subuh ni bak bengahnya yang pertama karena Allah memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk mampu kita laksanakan solat berjamaah. Yang kedua, boleh jadi karena ada saudara-saudara kita yang mencoba ingin meramaikan jamaah subuh. Yang kelhe na urang geperame jamaah subuh huronyo karena awai jaga ge ipugo oleh gempa bunopoh pugan. Jadi ban kajaga tingat miom seandainya meninggal tak ada dosa bah hujak jamaah bengahnya karena kajaga dengan gempa. Tapi hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang keimanannya kagak akui di Allah. Bagaimana dalam ayat yang ulun tuan baca buno bahwa innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang pemakmur masjid, sesungguhnya yang meramaikan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hingga dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, idza ra'aitumur rijal, apabila kamu melihat laki-laki ya'tadunal masjid, dia senantiasa pergi ke masjid berjamaah, artinya qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati dia terikat dengan masjid. Bila engkau melihat laki-laki yang suka ke masjid, hatinya terikat dengan masjid, fashhidu, saksikan oleh kalian bahwa dia adalah orang-orang yang benar-benar beriman.
Orang yang galak ke masjid, senang hati dengan masjid, saksikanlah oleh kalian, naik saksilah oleh kalian bahawa dia benar-benar orang beriman. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Maka oleh karena demikian, orang yang galak jak ke masjid, orang yang gemar dalam ibadah, nyokuh orang yang nepilih di Allah. Bahawa ramai urung-urung yang lebih sehat daripada getanyo, maaf cakap jamaah getanyo lo yang katuha-tuha, lo urung yang lebih sehat, lo urung yang lebih muda, lo urung yang lebih kuat, tapi kadang-kadang handruh kena masjid. Yang jak masjidnya kadang-kadang si urung yang gelawan hawa nafsu tu. Padahal fit mangat menteng dengut 5 menit, 10 menit, mesti diam tu mangat kedih tak tapi gelawan rasakan tu kehadiri tempat berjamaah. Padahal tak kala ni luar na ya urung sampai kaya azan subuh hana pihlom. Nah yang kadang-kadang kajaga bani azan kajaga, tapi handruh kena masjid nyen tanda putra Allah hana geberikan taufik kepada urangnya, hana geberikan rahmat oleh Allah kepada urangnya. Rahmat gebi oleh Allah hana mandum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang yang dipilihnya saja. Lurung yang rumah tu dengan rumah ku tanya lebih tahu rumah kau dengan masjid, tapi handroh masjid. Tanya kadang-kadang tak berangkat kena untuk berjamaah dari Lhuk Semawe saja, dari Belang Naliung Mameh saja, dari Ulai Pulau saja, dari tempat-tempat yang jauh masjid tak usaha masjid betul, tapi kadang-kadang naulung di samping masjid rumah hanatru dengan berbagai macam halangan yang nabi oleh Allah kepada urangnya. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, bersyukurlah katanya kepada Allah karena Allah senantiasa nabi kepada katanya istiqamah di dalam beribadah. Lebih-lebih lam kepada katanya yang muda sebenarnya. Katanya yang muda bila perle Allah menjaga tubuh katanya saat tanya Tuhan tinggal. Maka jagalah tubuh katanya selama dalam masa muda dalam keadaan taat kepada Allah dan jauhi maksiat. Sebagaimana diceritakan di dalam kitab Jami'atul Ulumi wal Hikam juzuk yang pertama. Di situ diceritakan ada seorang sahabat bernama Abu Thayyib At-Tabari. Di mana Abu Thayyib At-Tabari ini dia adalah seorang tua renta yang berumur 100 tahun. Dan pekerjaan dia adalah nelayan. Ketika kapai geh kadruk bak binih pantai, dari atas kapai gotnya meloncat ke daratan. Hingga urung-urung pada saatnya merasa terkejut, khawatir, hai urung tuha apa gepegat but gegrup. Nya menyerhut patah papa gentuk pakinya jika siat urung karame-rame giak kalen. Akhirnya orang bertanya, "Pak, apa yang bapak lakukan?" "Pura nu pegatnya, Pak. Nya menyerhut paki ni ron katuha pun grup-grup loh." Berjawab li Abu Thayyib At-Tabari, "Tenang. Tubuh saya dijaga oleh Allah. Karena waktu muda tubuh ini saya jaga daripada maksiat. Tubuh lun hantam lun pebut maksiat wate masa muda, maka wate Tuhan Allah yang jaga tubuh lun. Han mudah sakit, ada sakit bagah pulih." Kemudian pula dikisahkan dalam kitab Hilyatul Auliya juzuk yang keempat. Di situ ada juga seorang tabi'in, dia merupakan muridnya Imam Ali karamallahu wajhah, pula muridnya Sayyidina Utsman dan para sahabat-sahabat yang lain. Namanya adalah Suwaid bin Ghaflah. Suwaid bin Ghaflah
adalah seorang sidra urang Tuhan yang umur gesirtuh 20 tahun. Tapi dalam keadaan bulan Ramadan penuh manhepluh malam, gopnyan yang menjadi imam, gopnyan yang cukup fasih bacaan. Gelinyung ke cukup gelih, suara ke cukup jelas, bacaannya sangat fasih. Umurnya 120 tahun. Dia mampu mengimami solat tarawih penuh 30 malam. Hingga orang bertanya kepada dia, wahai syekh, wahai guru kami, wahai orang tua kami, Anda kok bisa melaksanakan solat tarawih penuh, sebulan penuh, dan Anda mampu menjadi imam? Apa rahasianya? Dia berkata bahwa tubuhku dijaga Allah saat umurku lansia. Karena waktu muda aku yang menjaganya daripada maksiat. Maka menyetubuh kutanya watemat muda tak jaga dalam keadaan ibadah sabi-sabi. Oh wate dalam keadaan Tuhan Allah yang jaga tubuh dia. Maka hadirin sedang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, orang yang senantiasa dalam ibadah, dalam taat dijaga oleh Allah. Ada berkat Tuhan tetap mentenghi seakan-akan muda. Maka cita kala nurung Tuhan awai mata ke punguh ke baca Al-Quran hana payah pakai kacamata. Oh wate tamuhui tiga langsung jelas terdengar de urang awai. Urang awai bahkan migo ke hana duruk. Tapi coba tak kala nurung Tuhan ronyo beuk Tuhan ke hana geduh li wate tahui. Kadang-kadang 5 go tahui, 3 duh tak dengar, put go lewat. Kadang-kadang wate ni tak baca hana mengot roh pilih, wate tak dengar go put Al-Quran, wate ni tak tiru muruh halik. Innahu kana tawwaba ikligok. Tak dengar li tanya innahu kawat tembaga nyan ban gelinyung. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Oleh karena demikian jagalah umur kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Oleh karena demikian Rasulullah bersabda bahwa sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah. Di antaranya adalah syababun nasya'at an ibadatillah. Di antara golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat adalah para pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah. Dalam keadaan tumbuh, dalam keadaan sibuk bekerja dan sebagainya, tapi menyempatkan waktu untuk masuk dalam pengajian, bergabung dalam gerakan-gerakan yang bermanfaat dalam agama, gerakan subuh, gerakan SMS, GPS dan sebagainya, bergabung dalam majlis-majlis ibadah. Nyolah pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah, dan nyolah ciri-ciri yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena demikian kita mari jaga agama ini dengan baik, jaga ibadah kita ini dengan baik. Terlebih lagi ibadah solat jaga sebaik-baiknya, karena penentu iman kita adalah solat. Walikulli syai'in alamatun wa alamatul iman as-salah. Rasulullah berkata bahwa setiap sesuatu itu ada tandanya. Wa alamatul iman as-salah, dan tanda daripada beriman itulah melakukan salat. Urang na sembahyang itulah urang yang betul-betul na iman. Urang hana sembahyang, urang yang hana betul-betul na iman. Maka jaga sembahyangnya beget-getan. Karena penentu yang bisa menjaga sembahyang, yang bisa menjaga iman adalah sembahyang. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, pula terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq, bahwa Rasulullah bersabda, la yunqadhanna ural islami urwatan urwata.
tali Islam ini akan putus seutas demi seutas. Fa idzan taqadat urwatun fa kullaman taqadat urwatun, ketika satu dari setiap utasan tali itu terputus, fa idzan taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha, manusia akan berpegang, akan bergelantungan di puncak, di utasan tali yang lainnya, akan dimumat-mat oleh manusia. Al-awwaluhunna naqsa al-hukmu, yang pertama runtuh, yang pertama putus dalam tali Islam adalah hukumnya. Wa akhiruhunna shalah, dan yang terakhir tersisa dari agama Islam adalah salat. Maka pertama hilang dalam agama Islam ini adalah apa? Hukum Islam. Kita tidak boleh sembarangan bahasanya untuk menetapkan syariat Islam, hukum Islam hanya berangkahau pakat. Maka pada akhirnya hukum Islam ini sedikit-sedikit akan hilang. Yang terakhir yang tidak bisa, yang terakhir yang gadah dalam agama Islam adalah sembahyang. Maka bila ada seorang muslim, dia mengatakan beriman, dia mengatakan dirinya orang muslim, tapi dia tidak solat, selesai sudah hukum agama yang ada pada dirinya, gadah malu. Maka kita cok sebagai contoh secara logika bahawa rukun Islam yang 5 nyo kita ibaratkan dengan 5 anu jaro katanya, 5 jari deh. Ini merupakan syahadah. Jari telunjuk ini umpama syahadah. Ya, jari ibu jari nyo laksana syahadah. Syahadah Allah, syahadah Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jari telunjuk nyo tak ibaratkan sebagai sembahyang. Jari yang bak tengah tak ibaratkan sebagai puasa. Jari yang selanjutnya, jari manis, tak ibaratkan sebagai zakat. Jari yang kelima tak ibaratkan sebagai haji. Ino siodro hamba, dia mengatakan beriman tapi dia tidak melakukan haji. Ino seandainya agamanya tak genggamkan dengan 5 rukun, yakni contoh tak genggamkan dengan 5 jaro katanya, 5 jari katanya, tak genggamkan Islam. Bila orang hana melaksanakan haji, kaglah ini, tapi agama mentengjit gemat bak jaro. Contoh luntuan buka contoh supaya auqa'a fi nafsi, meresap dalam jiwa. Ini umpama agama yang ada dalam genggaman katanya. Tamat dengan 5 rukun iman, dengan 5 rukun Islam. Pertama, lagi kita pegah bunuh syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini tidak ada orang hana gejak haji gelah sini rukun dalam genggaman, tapi ganyan menteng bertahan dalam agama. Nah orang kemudian hana gebayu zakat, agama menteng na dalam genggaman. Nah orang hana puasa, menteng na genggaman, menteng na agama dalam genggaman. Tinggallah sembahyang dengan syahadah. Ketika tidak orang muslim mengatakan Islam tapi hana ke sembahyang, apa yang terjadi? Manput anak jaronyo terlepas dan agama jatuh dari genggaman katanya. Menanlah kira-kira hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Ketika boh pilar rukun Islamnya hana dilakukan, runtuh sudah agama Islam yang na pada kita. Maka cocok lagi yang kepegah oleh Rasulullah, man taraka salah faqad hadamat din, yang meninggalkan salat itulah orang yang menghancurkan agama. Hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, maka oleh karena demikian kita ingat-ingat itu bahwa semoga saja meninggal dalam keadaan beribadah. Semoga saja meninggal dalam keadaan taja masjid tawoi masjid. Karena kebiasaan meninggal di mana yang sering tanya lakukan. Coba lihat babak berita-berita orang meninggal tengah sujud. Itu memang karena dia sering melakukan sujud kepada Allah. Nah orang yang meninggal baru gudang takbiratul ihram Allahu Akbar, jatuh
meninggal memang biasa kayaknya sering gejak masjid. Nak urang meninggal naudzubillah bak tempat-tempat yang hanagat, bak tempat judi memang inan biasa ke. Nak urang meninggal bak jalan memang inan buat ke. Nak urang meninggal bak kedai kopi dan sebagainya memang inan kebiasaan dan hal yang sering dilakukan. Oleh kerana demikian maka tak ingat tanya kepada diri tu bahawa hidup tanya umpama lagi boh mamplam. Bahawa boh mamplamnya hana wate kamatha mendum merhut. Kebanyakan boh mamplam mangga itu dia akan jatuh ketika dia mengkal. Rhut di wate kamatha kebanyakan boh mamplam laginya. Tapi le boh mamplam hana rhut ketika wate kamengkal. Kadang-kadang katuha cumba hana rut-rut. Nah yang kadang-kadang manteng putih karhut. Nah kadang-kadang manteng baji karhut. Nah kadang-kadang katuha kaitam cumba. Kadu hanu-anu katu saru-saru. Hana rut-rut ibu mamplamnya. Manan pula dengan umur katanya manusia. Hana tendaya katanya pajan meninggal. Oleh karena demikian karena manusia ini hidupnya diibaratkan dengan buah mangga. Sifat tanya manusia hendaknya pula belagi boh mamplam. Kiban boh mamplam ada masa-masa wate ubud, wate katuha mame. Coba kalian boh mamplam. Mangga walaupun jih ubud ji mazhab, tetapi ketika kamasa, ketika jih katuha kamame getanya juga lagi nyan. Ada borkon mazhab mungkin tanyo agak mazhab nyo katuha tu kaji ku mameh rawa. Kaji puto-toro dengan ibadah. Baik sampai hudip tanyo lagi bolimeng. Iban bolimeng dari manya mazhab, karayu mazhab, katuha mazhab. Kaji ke bawah sunti manteng mazhab. Ya ada orang pegotnya. Ni kaji ke bawah sunti manteng mazhab. Hana mameh tanyo sirawatu. Nyan sangka kena malaya dengan Allah sila. Hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah. Maka mungkin no yang dapat tuan sampaikan. Karena lum kalian buat tepika jula. Semoga saja apa yang tersampaikan buno menjadi bahan dan renungan atau motivasi bagi kita bersama. Bahawa terkejarlah akhirat. Karena ni akhirat terkejar pasti akan terdapatkan. Setelah mendapatkan pasti banyak. Setelah banyak pasti tanya puas. Setelah puas pasti kekal selama-lamanya. Tapi coba minta kerja dunia pasti tidak akan terdapatkan. Kalaulah terdapatkan pasti tidak akan banyak. Kalaulah banyak pasti tidak akan puas. Kalaulah puas pasti sementara dan tidak akan kekal selama-lamanya. Hadirin sedang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.